Oh, ada jamur insan. Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia. Hari ini saya akan melakukan pengobatan ikan. Ini sudah sering saya lakukan dan ternyata masih ada juga yang kurang paham dengan pengobatan ikan koi. Jadi pengobatan ikan koi itu masing-masing orang penanganannya tidak sama, masing-masing ikan penanganannya juga tidak sama. Dan untuk obat karantina itu juga banyak jenisnya. Jadi masing-masing obat itu juga penanganannya tidak sama. Seperti obat yang sudah sering saya gunakan, kemarin ada Inroflox, dan ini saya ada obat baru yang akan saya gunakan di sini. Jadi akan saya review obatnya. Sekarang akan saya gunakan untuk karantina. Nanti kita lihat hasilnya mungkin 5 hari berikutnya. Dan yang saya karantina itu apa? Di sini ada ikan koi jenis tanco. Di sini ada ikan koi jenis tanco asagi, tanco asagi, tanco gosiki, dan tanco soa. Ini sebenarnya ikannya mau saya kirim ke Pontianak. Tadi saya masukkan ke dalam kantong seperti ini. Jadi ikan sebelum saya kirim itu saya masukkan ke dalam kantong 1 malam untuk cek apakah ikannya benar-benar sehat. Kalau yang ini ikannya aman, ini ikannya aman. Kemudian yang ini juga aman. Waktu dibuka dari kantong airnya masih jernih. Tapi untuk yang 2 ekor ini, airnya keruh. Keruhnya ada semacam kotoran berwarna putih di dalam air. Nah, bila saat kita kantong 1 malam kemudian kita buka, airnya keruh seperti ini. Ini mungkin bisa dilihat ya, airnya keruh. Ada kotoran putih-putih. Ini biasanya ikannya sakit. Kalau ini dipaksa kita kirim, biasanya ikannya bisa tumbang atau tewas sebelum sampai tujuan. Nah, penyakitnya seperti apa? Ini tidak kelihatan penyakitnya. Biasanya kalau untuk teman-teman yang masih pemula, bila terjadi ikan yang seperti ini ikannya tidak terlihat sakit, tapi kalau tetap kita kasih makan di dalam kolam dan ikannya tidak kita karantina, ikannya bisa mati dan penyakit ini menular. Ini semacam jamur. Penyakit ini semacam jamur atau juga parasit, karena di sini ada guratan merah. Kalau terlihat ini ada guratan merah. Jadi ini penyakitnya ada di dalam sisik. Karena saya kantong jadi satu dengan ini, dua-duanya ikut sakit. Untuk kantong yang lain, karena tidak terkontaminasi dengan ikan yang ini, dia aman, yang di situ juga aman. Dan air ini jangan sampai lompat ke bak yang ada di sebelah. Kita harus perhatikan benar-benar air ini jangan sampai lompat ke air yang lain. Kemudian tangan nanti juga harus kita cuci pakai sabun. Sebelum saya karantina ikan ini, akan saya cuci dulu menggunakan cairan PK. Ini tadi cairan PK agak kental, saya menggunakan PK dengan dosis 1 gram. Agak kental. Ini kita mandikan dulu dengan PK. Kita usuk-usuk, kita elus-elus, kita gosok-gosok, tapi nggak ada handuknya. Jadi dia mandi tanpa handuk. Nah, ini kelihatan mulai sisiknya berwarna merah. Biasanya kalau ikan sudah sakit, kalau terkena PK, sakitnya akan berubah menjadi coklat. Yang ada di sisik akan berubah menjadi coklat. Perut aman. Biasanya kalau sakit perutnya merah, ini masih aman. Jadi masih belum parah. Ini juga aman. Mudah-mudahan ikannya nanti bisa diselamatkan. Ikan ini lendirnya tebal. Jadi di ikan lendirnya
apa? Biasanya ikan mabuk. Nah, ini mulai keset-keset di tangan rasanya kalau terkena PK. Dan lendir ikan akan hilang atau berkurang bila terkena cairan PK. Sirip. Hah? Sirip. Siripnya apa? Nggak Sirip. apa, Pak. Sirip Kok aman. insang. Merah toh? Insang. Oh, insang. Coba kita cek insangnya. Lupa. Oh, ada jamur insang. Ada jamur insang. Nih. Duh, gak kelihatan. Oh, gak kelihatan. Dalam ada 2 bercak putih di dalam insang. Caranya untuk melihat insang itu kadang kalau teman-teman bingung, ikannya dipegang gini, lalu dibalik. Kalau sudah gini, tekan yang sini, insangnya akan kebuka. Nah, kalau insang sudah kebuka, kita bisa lihat dalamnya. Kalau di dalam insang ada bercak putih, berarti dia terkena jamur insang. Ini insang yang bagian sini. Bagian sini ada bercak putihnya. Kalau yang sisi sini aman. Coba kita cek. Aman. Untuk yang sini aman. Yang sini ada 2 bercak putih. Nggak begitu kelihatan karena dalam banget. Nah, ini kita pindah dulu di air yang bersih. Kemudian yang ini kita cek. Jadi untuk cek insang, kadang kan untuk mengecek insang kita susah ya. Jadi kita balik ini. Kita balik ikannya. Apa Roy? Kita balik ikannya, kita buka. Jadi jangan dibuka, jangan dipaksa kalau buka insang. Kita balik, kita cek gini, dia buka sendiri. Kalau yang ini aman, tidak ada jamur insang. Ini aman. Kita pindah ke air bersih. Kita pindah di air bersih. Nah, untuk sisi ikan yang memar, warnanya akan berubah menjadi coklat kalau terkena PK. Jadi ini tadinya putih bersih, sekarang menjadi coklat. Ini berarti dia memar. Karena memarnya nggak kelihatan. Untuk yang lain ini tidak apa-apa, jadi tidak berubah warna. Yang ini kita cek, yang ini agak kelihatan lebih jelas lagi setelah terkena PK. Kemudian siripnya, lendir di sirip habis. Ini lendirnya di sirip habis. Perutnya mulai menguning. Nah, siripnya yang sini mulai menguning. Ini karena lendirnya habis. Mulai menguning, agak kecoklatan karena terkena PK. Nah, lalu kita masukkan. Untuk obatnya nanti saya menggunakan ini. Untuk obatnya saya menggunakan ini. Ini obat saya baru dapat. Ini sebenarnya sudah lama saya menggunakan ini. Dan ini biasanya saya gunakan pada saat di kontes ikan. Jadi waktu kontes itu biasanya saya bawa ini. Ini dengan dosis sedikit sekali. Coba nanti kita gunakan untuk pengobatan ikan ini. Apakah hasilnya mujarab? Untuk hasilnya bisa kita lihat lagi di 5 hari kemudian nantinya. Dan untuk obat ini apa nanti akan saya jelaskan setelah ikan ini masuk tempat karantina. Ini sekarang kita sudah berada di tempat karantina. Ini tempat karantinanya sudah kita tata, sudah kita bersihkan tadi. Dan sekarang ikannya saya masukkan ke tempat karantina. Pada saat karantina jangan lupa kita kasih aerator untuk membantu suplai oksigen. Kemudian pompa air
Di sini ada pompa air yang menjalankan air, memutar air sehingga kotoran-kotoran ikan nanti bisa tersaring dengan media filter yang ada di sini. Jadi tempat karantina yang komplit itu ada aerator, ada pompa, ada media air. Jadi pompa untuk memutar air supaya kotorannya nanti dihisap oleh pompa dan tersaring oleh media. Kemudian kita tambahkan aerator untuk membantu suplai oksigen. Kemudian ini ada heater. Heater kita setel di suhu 34 seperti biasa. Ini masih 32. Kita putar dulu di jedol ini. Heaternya kita setel di suhu 34. Jadi panas untuk kapasitas heater. Mengapa kita setel di 34? Karena heater ini maksimal 34 dan sudah disesuaikan dari pabriknya sana. Kalau untuk karantina ikan koi itu suhunya maksimal 34. Jadi kita setel suhu 34 nggak apa-apa, masih aman untuk ikan. Ini karena sudah rondo bolong, bolongannya sudah lower. Saya buatkan lubang lagi yang baru supaya heaternya nanti nggak jatuh. Kita pasang heater. Kemudian saya masukkan amoxel. Nah, tadi obat itu namanya amoxel dan saya taruh di dalam wadah ini supaya tidak tumpah, dan untuk menggunakannya juga cukup mudah. Warnanya seperti ini kalau kelihatan. Warnanya putih. Ini amoxel, warnanya putih. Putih-putih melati Alibaba, merah-merah delima Pinocchio. Siapa yang baik hati Cinderella. Itu nyanyianku waktu masih kecil dulu. Nah, ini amoxel saya main kira-kira 2 gram lah. Kira-kira 2 gram untuk air segini. Nanti kita cek lagi untuk dosisnya berapa, soalnya belum tak baca. Nah, ini serbuknya putih sekali, seperti tepung. Kayaknya kebanyakan. Sedikit saja. Ini ya, saya tabur di air. Nah, nanti obat ini akan larut. Ini nanti coba saya kasih garam juga, seperti biasanya. Ini supaya tercampur, kita campur dulu. Wis apa eneke pokoke. Enggak sasing daki-daki. Carane nyampur ya wis ngene iki. Sekarang garam, kita masukkan garam. Ini garam. Saya di sini menggunakan garam krosok seperti biasa. Garam krosok. Kalau teman-teman biasanya garam krosok itu garamnya kasar dan butirannya agak besar. Kalau ini garam krosok yang sudah halus. Jadi ini bukan garam dapur yang halus, tapi garam krosok yang sudah halus. Ada, beli di toko-toko garam ada. Kalau di sini kita belinya di toko garam, khusus yang jualan garam biasanya untuk ternak, sapi, atau untuk yang jualan es krim, es tung-tung. Nah, itu biasanya menggunakan garam ini. Ini garamnya saya masukkan ke dalam akuarium. Kalau garam halus, itu mencairnya lebih cepat daripada garam kasar. Kemudian untuk penyimpanan, itu tidak gampang cair. Kalau garam yang kasar itu cepat jadi cair. Kalau garam yang ini dia mengkristal, jadi tidak cepat mencair. Makanya saya pakai garam yang halus.
Terus lagi untuk karantina. Nah, untuk karantina masih banyak yang bertanya juga di dalam komentar-komentar video saya yang sudah ada di YouTube, sudah ada di channel ini. Karantina itu tidak dikasih makan. Jadi jangan kasihan kepada ikan yang sakit. Kadang ada yang kasihan, ikannya sakit, nggak dikasih makan, kemudian mati. Ikan sakit itu biasanya insangnya yang bermasalah. Kalau insang bermasalah, kita kasih makan. Ikan makan, dia akan mengeluarkan kotoran dari insang. Insangnya bermasalah, kemudian kita paksa untuk makan, kita paksa untuk bekerja, dia akan lebih sakit lagi. Jadi kita sebenarnya lebih kasihan kalau ikannya dikasih makan. Makanya kalau karantina ikan, jangan dikasih makan sebelum ikannya benar-benar sehat. Nah, ini saya tutup dulu. Kita cek lagi obatnya seperti apa. Semoga nanti ikannya aman, selamat, bisa teratasi, bisa terobati. Oke, ini amoxel. Amoxel yang mengandung amoxicillin 50%. Dan untuk kegunaannya apa aja, saya sudah ada repean di sini. Ini repean tentang amoxel. Jadi saya bacakan dulu, ini fungsinya untuk apa. Amoxel itu bisa membunuh penyakit yang disebabkan oleh bakteri, jamur, parasit, dan virus. Ampuh berarti jamur, parasit, bakteri, dan virus. Kemudian untuk dosisnya disarankan 1-2 gram per 1000 liter air. Jadi sangat irit sekali penggunaan obat ini. Sangat irit sekali. Ini kemasannya 1 on 100 gram 1 on. Terus untuk aplikasinya 1-2 gram per 1000 liter air atau 1 ton air. Jadi sangat irit sekali. Dan untuk harganya berapa bisa langsung japri di WhatsApp saya. Oke, untuk pengobatan ikan koi menggunakan amoxel, mudah-mudahan ikannya bisa diselamatkan, karena kita nggak tahu ya ikan nanti sembuh atau enggak. Yang penting kita berusaha. Oke, mungkin video saya hari ini tentang pengobatan ikan sampai di sini dulu, dan mudah-mudahan ikannya selamat. Untuk teman-teman di rumah yang sudah menggunakan amoxel dan yang sudah pernah menggunakan amoxel, bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah cara penggunaannya bagaimana dan hasilnya seperti apa. Oke, sampai di sini dulu dan salam koi untuk persahabatan.